Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini.
Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi. Oh iya. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya.
Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Putri Gus Dur Yeni Wahid buka suara soal Ketum PKB Caimin yang menyebut dirinya tak pernah mengkudeta Gus Dur. Sebaliknya, Caimin mengaku bahwa dirinya mendapat restu dari Gus Dur untuk memimpin PKB. Namun kini Yeni Wahid membongkar wasiat Gus Dur sebelum wafat. Dikutip dari Kompas.com, wasiat itu disampaikan Yeni Wahid saat berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Selasa 5 September. Ia mengatakan Gus Dur memiliki wasiat sebelum wafat untuk Caimin. Adapun wasiat itu terkait permintaan Gus Dur agar Caimin lengser dari kursi Ketua Umum PKB. Bahkan Yeni Wahid menyebut dirinya mengantongi bukti-bukti formal yang menunjukkan terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Lantas Yeni Wahid membantah tuduhan Caimin yang menyebut kudeta justru dilakukan Yeni saat menjadi Sekjen PKB. Ia mengatakan jika jabatannya sebagai Sekjen PKB dianggap sebagai pengkudetaan Caimin, maka yang mengkudeta Caimin sudah pasti adalah Gus Dur sendiri. Di satu sisi, Caimin menyebut narasi dirinya berkhianat dan mengkudeta Gus Dur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Pengakuan ini disampaikan Caimin saat melakukan wawancara di acara Mata Najwa di Narasi TV pada Senin 4 September. Diakui Ketua Umum PKB ini tuduhan berkhianat yang dilayangkan kepadanya tak berdasar. Ia menyebut dirinya lah yang sebenarnya dikudeta. Caimin mengaku tidak pernah melawan Gus Dur, dirinya ikhlas berhenti dari jabatan Ketua Umum dan nonaktif hampir 1 tahun lebih, seusai menyatakan terima atas pemberhentian yang dilakukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin membantah melakukan kudeta terhadap Gus Dur. Hal itu langsung mendapat respon menohok dari Yeni Wahid. Yeni mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Hal ini disampaikan Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Ia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tak bisa dinalar. Pasalnya aksi kudeta itu dilakukan di depan layar. Caimin secara nyata disebut mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Menurutnya, publik saat ini sudah bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi Gus Dur, kata Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Sebelumnya, Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September 2023. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu.
Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan.
Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi. Oh iya. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu, PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar.
Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun, saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Putri Gus Dur Yeni Wahid buka suara soal Ketum PKB Caimin yang menyebut dirinya tak pernah mengkudeta Gus Dur. Sebaliknya, Caimin mengaku bahwa dirinya mendapat restu dari Gus Dur untuk memimpin PKB. Namun kini Yeni Wahid membongkar wasiat Gus Dur sebelum wafat. Dikutip dari Kompas.com, wasiat itu disampaikan Yeni Wahid saat berada di kantor pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Selasa 5 September. Ia mengatakan Gus Dur memiliki wasiat sebelum wafat untuk Caimin. Adapun wasiat itu terkait permintaan Gus Dur agar Caimin lengser dari kursi Ketua Umum PKB. Bahkan Yeni Wahid menyebut dirinya mengantongi bukti-bukti formal yang menunjukkan terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Lantas Yeni Wahid membantah tuduhan Caimin yang menyebut kudeta justru dilakukan Yeni saat menjadi Sekjen PKB. Ia mengatakan jika jabatannya sebagai Sekjen PKB dianggap sebagai pengkudetaan Caimin, maka yang mengkudeta Caimin sudah pasti adalah Gus Dur sendiri. Di satu sisi, Caimin menyebut narasi dirinya berkhianat dan mengkudeta Gus Dur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Pengakuan ini disampaikan Caimin saat melakukan wawancara di acara Mata Najwa di Narasi TV pada Senin 4 September. Diakui Ketua Umum PKB ini tuduhan berkhianat yang dilayangkan kepadanya tak berdasar. Ia menyebut dirinya lah yang sebenarnya dikudeta. Caimin mengaku tidak pernah melawan Gus Dur, dirinya ikhlas berhenti dari jabatan Ketua Umum dan nonaktif hampir 1 tahun lebih, selesai menyatakan terima atas pemberhentian yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin membantah melakukan kudeta terhadap Gus Dur. Hal itu langsung mendapat respon menohok dari Yeni Wahid. Yeni mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Hal ini disampaikan Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Ia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tak bisa dinalar. Pasalnya aksi kudeta itu dilakukan di depan layar. Caimin secara nyata disebut mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Menurutnya, publik saat ini sudah bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi Gus Dur, kata Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Sebelumnya, Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September 2023. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berdua dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun, pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Diketahui memang Partai Nasdem telah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi.
Oh iya. Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Putri Gus Dur Yeni Wahid buka suara soal Ketum PKB Caimin yang menyebut dirinya tak pernah mengkudeta Gus Dur. Sebaliknya, Caimin mengaku bahwa dirinya mendapat restu dari Gus Dur untuk memimpin PKB. Namun kini Yeni Wahid membongkar wasiat Gus Dur sebelum wafat. Dikutip dari Kompas.com, wasiat itu disampaikan Yeni Wahid saat berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Selasa 5 September. Ia mengatakan Gus Dur memiliki wasiat sebelum wafat untuk Caimin. Adapun wasiat itu terkait permintaan Gus Dur agar Caimin lengser dari kursi Ketua Umum PKB. Bahkan Yeni Wahid menyebut dirinya mengantongi bukti-bukti formal yang menunjukkan terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Lantas Yeni Wahid membantah tuduhan Caimin yang menyebut kudeta justru dilakukan Yeni saat menjadi Sekjen PKB. Ia mengatakan jika jabatannya sebagai dianggap sebagai
pengkudetaan Caimin, maka yang mengkudeta Caimin sudah pasti adalah Gus Dur sendiri. Di satu sisi Caimin menyebut narasi dirinya berkhianat dan mengkudeta Gus Dur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Pengakuan ini disampaikan Caimin saat melakukan wawancara di acara Mata Najwa di Narasi TV pada Senin 4 September. Diakui Ketua Umum PKB ini tuduhan berkhianat yang dilayangkan kepadanya tak berdasar. Ia menyebut dirinya lah yang sebenarnya dikudeta. Caimin mengaku tidak pernah melawan Gus Dur, dirinya ikhlas berhenti dari jabatan Ketua Umum dan nonaktif hampir 1 tahun lebih, selesai menyatakan terima atas pemberhentian yang dilakukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin membantah melakukan kudeta terhadap Gus Dur. Hal itu langsung mendapat respon menohok dari Yeni Wahid. Yeni mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Hal ini disampaikan Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Ia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tak bisa dinalar. Pasalnya aksi kudeta itu dilakukan di depan layar. Caimin secara nyata disebut mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Menurutnya, publik saat ini sudah bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi Gus Dur, kata Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Sebelumnya, Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September 2023. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi di kudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies.
Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu, mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan, tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua Capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Waktu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat sore pemirsa, live breaking news kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat membakar bendera Partai Nasdem di Jalan Tipar Cakung, RT 9 RW 7, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Aksi bakar bendera Partai Nasdem itu dilakukan bersama sejumlah pedagang pasar Kalimalang Cakung. Terlihat di lokasi, awalnya mereka menggunakan baju seragam Partai Nasdem. Ada beberapa orang di depan yang membawa spanduk bertuliskan pedagang bergerak. Kurang lebih ada belasan orang yang mengikuti aksi protes ini. Sepanjang aksi protes itu, mereka turut menurunkan atribut-atribut Partai Nasdem, termasuk bendera Nasdem yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pinggir jalan. Aksi protes itu tampak sedikit mengganggu lalu lintas di jalan lokasi. Bahkan ada beberapa pengendara yang terlihat sengaja berhenti untuk melihat aksi protes tersebut. Dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal sebelumnya Anies dikabarkan telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Hal ini pun membuat Demokrat meradang dan memilih hengkang dari koalisi. Oh iya.
Pemirsa, Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur, dikatakan Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya, Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat Gus Dur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai Sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia menggugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai Sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana Gus Dur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta Gus Dur untuk dibawa olehnya dan akan ditagih kembali saat Gus Dur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh Gus Dur. Putri Gus Dur Yeni Wahid buka suara soal Ketum PKB Caimin yang menyebut dirinya tak pernah mengkudeta Gus Dur. Sebaliknya Caimin mengaku bahwa dirinya mendapat restu dari Gus Dur untuk memimpin PKB. Namun kini Yeni Wahid membongkar wasiat Gus Dur sebelum wafat. Dikutip dari Kompas.com, wasiat itu disampaikan Yeni Wahid saat berada di kantor pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada Selasa 5 September. Ia mengatakan Gus Dur memiliki wasiat sebelum wafat untuk Caimin. Adapun wasiat itu terkait permintaan Gus Dur agar Caimin lengser dari kursi Ketua Umum PKB. Bahkan Yeni Wahid menyebut dirinya mengantongi bukti-bukti formal yang menunjukkan terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Lantas Yeni Wahid membantah tuduhan Caimin yang menyebut kudeta justru dilakukan Yeni saat menjadi Sekjen PKB. Ia mengatakan jika jabatannya sebagai Sekjen PKB dianggap sebagai pengkudetaan Caimin, maka yang mengkudeta Caimin sudah pasti adalah Gus Dur sendiri. Di satu sisi Caimin menyebut narasi dirinya berkhianat dan mengkudeta Gus Dur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Pengakuan ini disampaikan Caimin saat melakukan wawancara di acara Mata Najwa di Narasi TV pada Senin 4 September. Diakui Ketua Umum PKB ini tuduhan berkhianat yang dilayangkan kepadanya tak berdasar. Ia menyebut dirinya lah yang sebenarnya dikudeta. Caimin mengaku tidak pernah melawan Gus Dur, dirinya ikhlas berhenti dari jabatan Ketua Umum dan nonaktif hampir 1 tahun lebih, selesai menyatakan terima atas pemberhentian yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin membantah melakukan kudeta terhadap Gus Dur. Hal itu langsung mendapat respon menohok dari Yeni Wahid. Yeni mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Hal ini disampaikan Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tak bisa dinalar. Pasalnya aksi kudeta itu dilakukan di depan layar.
Caimin secara nyata disebut mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Menurutnya, publik saat ini sudah bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi Gus Dur, kata Yeni, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB. Sebelumnya, Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September 2023. Putri Gus Dur Alisa Wahid memberikan ultimatum kepada Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin. Alisa Wahid meminta agar Caimin menghentikan narasi bohong terkait sosok bapaknya itu. Ia meminta Caimin mengakui bahwa dulunya ia telah menyakiti Gus Dur hingga mengakibatkan kondisi kesehatannya menurun. Selain itu, Alisa Wahid juga meminta agar Caimin tidak menjual nama Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ultimatum tersebut diungkapkan Alisa Wahid dalam Twitter pribadinya pada Selasa 5 September 2023. Cuitan tersebut merupakan reaksi Alisa seusai Caimin memberikan narasi dikudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribunwow.com, ultimatum kepada Caimin sebelumnya juga telah diberikan oleh Yeni Wahid. Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Caimin adalah aksi mengkudeta Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia tahu itu. Yeni Wahid juga menilai klaim Caimin yang mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tidak masuk di nalar. Sebab menurutnya dari depan layar saja Caimin jelas mengkudeta Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Caimin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gus Dur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Caimin diganti dari. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, menutup pintu untuk Anies Baswedan buntut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan bukan rahasia lagi, keluarga Gus Dur telah menyatakan sikap akan sulit mendukung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan sejak Caimin masih dalam koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Yeni Wahid saat ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Yeni Wahid mengatakan akan sulit mendukung capres yang bersanding dengan orang yang telah mengkudeta Gus Dur. Yeni sempat mengungkapkan kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan para pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia. Ia menilai Prabowo akan sulit mendapat dukungan dari Gus Durian jika memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Sebelum Anies Baswedan berduet dengan Caimin, Yeni Wahid sempat memberikan sinyal dukungan. Namun setelah dideklarasikannya duet Anies Caimin, Yeni menolak mentah-mentah untuk mendukung Anies. Kini Yeni Wahid hanya punya alternatif untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu capres tersebut. Yeni Wahid akan menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Janji pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ia tidak mengatakan tanggal pasti pertemuannya. Ia juga tidak menyebut tujuan pertemuan. Tetapi secara garis besar untuk mendalami arah dukungan keluarga Gus Dur di Pilpres 2024 nanti. Yeni mengatakan janji ngopi bareng tersebut pernah diungkapkan Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan dalam perayaan 17 Agustus 2023. Selain menjalankan komunikasi dengan Prabowo, Yeni juga menyebut menjalin komunikasi dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena kedua capres tersebut masih berpeluang mendapat dukungan dari keluarga Gus Dur untuk saat ini. Diketahui sebelum Caimin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dia terlebih dahulu bergabung di koalisi Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Namun pada hari Sabtu lalu, Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan secara resmi telah mengumumkan bahwa Caimin akan
menjadi cawapres dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore pemirsa, live breaking news kembali hadir. Bacalek Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur menggelar aksi protes atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin hari ini. Mereka nekat